Dari bacaan Sinode Gemir dalam rangka bulan pendidikan. Bacaan kita hari ini merupakan bagian dari bacaan Sinode Gemir dalam rangka bulan pendidikan. Nah, tema yang dikasih untuk kita itu setia dan bertanggung jawab, kembangkan potensi. Sekali lagi, setia dan bertanggung jawab, kembangkan potensi. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa dalam hidup ini Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Setiap kita diberikan sesuatu, entah itu waktu, tenaga, talenta, atau kesempatan. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan itu semua kepada kita. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang kita mau buat dengan itu semua? Apa yang kita mau buat dengan waktu yang sudah Tuhan kasih, dengan tenaga yang sudah Tuhan kasih, talenta, potensi, kesempatan yang Tuhan sudah kasih itu, kita mau buat apa? Apakah kita setia dan bertanggung jawab pakai itu semua, pakai waktu, tenaga, kesempatan yang Tuhan sudah berikan itu, apakah kita pakai dengan setia dan bertanggung jawab atau tidak? Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang bangsawan atau keturunan raja bisa dibilang. Perumpamaan kita ini berbicara tentang seorang bangsawan dengan dia punya hamba-hamba, dengan dia punya anak buah. Nah, cerita perumpamaan ini Yesus sampaikan agar kita, agar bagaimana kita hidup sebagai orang yang bertanggung jawab, kita hidup sebagai orang yang setia terhadap apa yang sudah Tuhan berikan, terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan. Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini, dalam kita punya bacaan, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang hendak pergi jauh untuk menerima kuasa sebagai raja. Ketika kita lihat dalam pembacaan kita diceritakan demikian. Nah, sebelum ini bangsawan pergi, dia kasih dia punya hamba atau dia punya anak buah ini, yang ada 10 orang ini masing-masing dapat 1 mina, 1 orang dapat 1 mina. Lalu dia perintahkan supaya mereka mengusahakan atau mereka melipat gandakan mina tadi sampai ia kembali. Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau omong tentang mina ini bukan orang penama ya. Di sini ada yang nama Mina kok, Yakomina misalnya, ada. Iya, tapi dalam kita punya pembacaan ini, mina yang kita bicarakan ini bukan orang punya nama ya, bukan nama. Tetapi mina adalah mata uang yang bernilai besar pada zaman itu. Mina adalah mata uang yang bernilai besar pada zaman itu. Dia punya nilai bisa sama dengan kita pun gaji kerja selama 3 atau 4 bulan. Mungkin yang sudah bekerja, yang sudah dapat gaji mungkin bisa hitung. Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, jadi mina ini yang kita bicarakan ini mata uang ya, bukan orang penama. Minta maaf yang nama mina. Iya, jadi mina ini dia punya nilai itu sama dengan gaji kita punya gaji kerja selama 3 atau 4 bulan. Nah, jadi masing-masing hamba atau anak buah ini dipercayakan 1 orang dapat 1 mina. 1 orang dapat 1 mina. Lalu dalam kita punya pembacaan, ketika ini tuan atau ini bangsawan kembali, dia minta pertanggungjawaban dari dia punya anak buah ini. Dia minta pertanggungjawaban. Mari kita lihat Bapak, Mama. Yang pertama, hamba yang pertama, dia melipat gandakan ini mina menjadi 10 mina. Dia melipat gandakan ini mina menjadi 10, sehingga dia dipercayakan atau dia diberi tanggung jawab untuk memerintahkan 10 kota. Lalu hamba yang kedua, kita lihat bahwa dia menghasilkan 5 mina. Dari 1 mina yang dia peroleh, dia menghasilkan 5 mina. Dia juga diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan untuk memimpin
kota. Tapi hamba yang ketiga, Bapak Mama, ketika kita membaca dalam perumpamaan ini, dia simpan itu mina. Dia tidak melakukan apa-apa, dia takut kepada dia punya Tuhan, kalau nanti dia melipat gandakan itu mina, nanti dia punya Tuhan marah. Nah, masalah dari hamba yang ketiga ini bukan karena dia gagal untuk mengusahakan mina yang diberikan, tapi karena dia tidak bertindak sama sekali. Tidak ada tindakan dalam dia punya diri untuk mengusahakan mina yang dipercayakan, yang diberikan kepada dia. Dia malas, dia takut, dan tidak mau mengambil tanggung jawab yang sudah diberikan. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan yang diberkati, Yesus menyampaikan ini cerita pada waktu itu karena pada waktu itu orang-orang berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera datang dalam bentuk kekuasaan politik. Misalnya ada presiden atau ada raja dan lain sebagainya. Sehingga Yesus ingin meluruskan pandangan itu. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa selama masa penantian, dia punya pengikut harus hidup dalam tanggung jawab, harus hidup dalam kesetiaan, dan juga kerja keras untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, pada masa sekarang ini kita dipanggil untuk menjadi hamba-hamba yang tidak hanya terima saja, tapi juga mau mengusahakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Perumpamaan ini yang Yesus sampaikan bukan sekedar tentang uang atau mina tadi, melainkan tentang tanggung jawab dan juga kesetiaan. Misalnya saya kasih contoh seorang petani. Tuhan kasih tanah, Tuhan kasih benih untuk tanam. Tapi kalau itu petani tidak mau tanam, itu benih bisa ada panen kok tidak, Bapak Mama? Tidak mungkin tidak tanam lalu panen, pasti tanam baru panen hasil. Nah, ketika bangsawan ini memberikan mina kepada dia punya hamba-hamba atau dia punya anak buah, sama juga seperti petani. Tuhan kasih tanah, Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih benih. Tapi kalau benih itu tidak dipakai atau tidak ditanam, berarti tidak akan ada hasil atau tidak akan ada panen. Kalau petani itu hanya simpan benih dalam kantong, lalu bilang mau tanam takut gagal, jadi lebih baik ini benih saya simpan, maka tidak akan ada panen atau tidak akan ada hasil. Nah, sama juga seperti hamba yang menyimpan ini mina, dia tidak melakukan apa-apa. Bapak, Mama yang dikasihi